di dalam fatwa tersebut salah satu yang tidak diperkenankan itu bahwa kalau misalnya dia berbasis bunga atau riba gitu ya. Terus juga salah satu yang nggak boleh itu kalau sampai dia menimbulkan doror. Selamat datang di Rukun Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast. Alhamdulillah senang banget gue Sigit Akbar di sini bisa menemani dan menyapa sahabat Rukun semua di Rukun Podcast tentunya. Nah, bagi sahabat Rukun yang belum download aplikasi, yuk di-download sekarang, sudah ada di Play Store dan di App Store loh. Yang insya Allah konten-konten dan fitur-fiturnya bermanfaat untuk menemani ibadah keseharian sahabat Rukun. Nah, kali ini kita mau sharing bersama Ustadz Adni Kurniawan yang sebelumnya sering kita undang dan berpengalaman di ekonomi syariah. Kita mau membahas beberapa tahun terakhir lagi rame tentang pinjol, yaitu pinjaman online. Seperti apa sih pandangannya dari segi Islam? Yuk kita tanya aja dengan Ustadz Adni. Assalamualaikum Ustadz Adni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita alhamdulillah bisa bersilaturahmi terus Ustadz dengan Rukun. Alhamdulillah. Nah Ustadz, kita nih sebenarnya pengen sharing Ustadz. Sebelumnya kita sempat membuat beberapa konten gitu, dan akhirnya menemukan fenomena Ustadz tentang pinjaman online. Nah, pinjaman online ini kita lihat pertama fenomenanya salah satunya yang pertama artinya secara aspek syariah, kemudian banyak yang terlilit hutangnya dan pada akhirnya diambil barang tersebut di tengah jalan gitu dari pihak ketiga dan sebagainya. Bahkan piutang sendiri itu berkali-kali lipat Set. Bertambah gitu. Misalnya pinjamannya itu bisa berkali-kali lipat dari yang nggak normal lah, mungkin secara bunga atau sebagainya. Nah, sebenarnya bagaimana sih Sat secara pandangan secara Islam gitu Sat? Iya baik, terima kasih Mas Sigit ya. Jadi memang saya juga mendengar lah ya, sebagaimana yang Mas Sigit dengar. Jadi memang ada beberapa fenomena yang cukup memprihatinkan atau cukup miris ya, yang mungkin sampai juga terupload ke media sosial gitu ya. Jadi ada orang yang sebenarnya hutangnya nggak seberapa, cuma karena melalui pinjol jadi berlipat-lipat gitu kan. Betul. Bahkan ada orang yang karena untuk menutup pinjol itu dia tutup dengan pinjol yang lain gitu. Nah, iya betul. Itu ada fenomena seperti itu. Itu cukup viral sih Sat, di media sosial Sat. Iya. Ya, jadi yang pertama memang sebelum kita bicara tentang aspek syariahnya, jadi kita perlu melihat dari segi aspek legalitas gitu ya. Kita tahu bahwa masalah pinjaman online ini termasuk ranah yang diawasi oleh OJK gitu ya, Otoritas Jasa Keuangan. Nah, kita perlu tahu nih sebenarnya yang bikin masalah itu sebenarnya yang legal atau yang ilegal gitu ya. Artinya secara perusahaan penerbit hutang. Iya, artinya secara pinjolnya itu sebenarnya dia sudah dapat izin belum dari OJK untuk beroperasi. Karena khawatirnya yang menimbulkan masalah ini itu adalah dari pinjol-pinjol yang masih belum berizin gitu ya. Nah itu jadi memang hal itu tuh perlu kita cermati terlebih dahulu gitu ya. Artinya pembeda yang paling signifikan sudah berizin dan tidak berizin apa Sat? Ya biasanya kan kalau dari segi otoritas itu akan ada batasan-batasan gitu ya. Akan ada batasan-batasan, akan ada covenant-covenant, kemudian lebih teratur lah ya. Kalau misalnya dia udah berizin ya, karena pasti dia sudah memenuhi requirement yang disyaratkan oleh pemerintah, oleh regulator, dan tentunya dari regulator juga kemungkinan besar sudah memperhatikan hal-hal semacam ini gitu ya. Artinya secara maksimal denda mungkin ataupun bunga. Efeknya ke masyarakat seperti apa gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah itu dari segi aspek legalitas yang pertama. Dan yang berikutnya tentunya kita juga bicara tentang masalah, kalau kita bicara masalah syariah gitu ya. Ini juga memang sebagai seorang muslim ya kita perlu perhatian gitu ya. Karena memang tidak semua pinjol itu atau umumnya pinjol itu mungkin lebih banyak yang memang non syariah gitu ya. Adapun yang memang pinjol yang berbasis syariah, memang belakangan ini juga sudah mulai ada juga gitu. Sudah mulai ada pinjol syariahnya Sat? Iya, sudah ada. Jadi namanya bukan pinjol ya, karena memang kalau syariah itu terkait dengan hal ini disebutnya pembiayaan gitu ya. Jadi bukan pinjol, bukan pinjaman gitu. Tapi kalau secara kemiripan kira-kira mirip pinjol lah gitu ya, tapi ini versi syariahnya. Jadi kalau landasannya sendiri itu ada dari DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia,
selaku lembaga yang memang menerbitkan fatwa terkait dengan masalah jasa keuangan ya. Itu DSN menerbitkan fatwa nomor 117 yaitu tentang pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah gitu ya. Jadi mencoba untuk mensyariahkan pinjol. Jadi hal-hal apa yang dalam pinjol itu yang simpelnya ya, yang bagaimana syariah mengaturnya gitu ya. Kira-kira seperti itu sih. Jadi di dalam fatwa tersebut salah satu yang tidak diperkenankan itu bahwa kalau misalnya dia berbasis bunga atau riba gitu ya. Terus juga salah satu yang nggak boleh itu kalau sampai dia menimbulkan doror. Doror itu artinya kemudaratan. Kemudaratan. Jadi memang secara fatwa DSN MUI itu juga sudah mengatur bahwasanya pembiayaan berbasis teknologi informasi atau pinjaman online ya, atau pembiayaan online itu jangan sampai menimbulkan kemudorotan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Tentunya bagi pihak yang dibiayai maupun juga dari pihak yang memberikan pembiayaan. Kira-kira seperti itu mungkin Mas. Artinya mungkin secara gambaran besar pinjaman online ini walaupun secara legal di pemerintah sudah mengikuti aturan dan diawasi oleh OJK, tapi lebih banyak non syariahnya ya Seth ya. Iya, artinya kalau kita bandingkan antara jumlah ya, mana yang antara yang belum syariah dan yang syariah tentunya masih lebih banyak yang belum syariah gitu ya. Dan kalau memang kita ada kebutuhan untuk itu, ya sedapat mungkin kita pakailah yang syariah gitu ya. Sedapat mungkin kita pakailah yang syariah. Nah, ini juga memang kaitannya dengan masalah berhutang ini. Memang kalau boleh kita tegaskan ya, itu memang kita perlu menghindari lah bermudah-mudah berhutang dalam hal konsumtif gitu ya. Dalam hal-hal yang tidak perlu untuk kebutuhan-kebutuhan tersier atau untuk kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya luxury gitu ya. Jadi memang kalau kita kaitkan dengan hadis-hadis Nabi SAW, itu memang syariat Islam itu menganjurkan orang itu untuk tidak bermudah-mudah untuk berhutang gitu ya. Kecuali memang dia terdesak untuk itu, kecuali memang dia ada keperluan untuk itu. Jadi memang salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadisnya adalah Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ma'tham. Ma'tham itu adalah berbuat dosa, dan maghram. Maghram itu jadi berhutang, dari terlilit hutang. Kemudian juga dalam hadis yang lain, doa yang diajarkan kepada kita untuk tidak berhutang adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ham dan hazan, dari kegundahan dan kesedihan. Kalau kita bicara lebih lanjut, hazan atau kesedihan itu kaitannya dengan masa lalu. Kegundahan. Iya, kegundahan ya. Kegundahan itu kaitannya dengan masa depan. Sekarang dan masa depan gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Wa minal ajzi wal kasal, dan dari kelemahan dan kemalasan. Dan dari jubn wal bukhl, dan dari kepengecutan dan kebakilan, kekikiran. Wa min ghalabatid daini wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Dari ghalabatid dain, dari terlilit hutang dan ditindas oleh orang lain gitu. Jadi memang kita diajarkan untuk menghindari hutang, tidak bermudah dalam hutang. Nabi juga mengancam bahwa kalau orang berhutang maka tidak disolati jenazahnya, kan begitu ya. Iya, jadi betapa beratnya utang itu. Jadi ketika utang itu tidak dilunasi. Jadi gini, bukan berarti lantas ini juga jangan sampai disalahpahami ya. Maksudnya itu adalah tidak dianjurkan, itu sebagai bentuk hukuman gitu. Bentuk hukuman untuk memberikan efek jerah supaya orang itu tidak bermudah-mudah dalam berhutang. Jadi biasanya tokoh-tokoh masyarakat gitu ya. Implementasi dari hadis ini adalah tokoh-tokoh masyarakat, orang-orang yang terpandang itu tidak mensolatkan. Jadi sebagai bentuk hukuman bahwa kita nggak sholatin gitu kan, orang-orang terpandang tadi tidak mensolatkan, tapi kaum muslimin yang lain tetap mensolatkan. Gitu tapi pada intinya di situ menekankan bahwasanya Islam itu tidak menganjurkan untuk berhutang dalam kondisi tidak bermudah-mudah untuk berhutang. Tapi meskipun kalau ngeliatin fenomena kita di Indonesia, dan gue sih masih percaya sih saat bahwasanya
yang sampai menggunakan pinjaman online artinya bukan kebutuhan tersier yang ingin ditunaikan, tapi kebutuhan utama saat yang mungkin akhirnya tidak ada pilihan lain, akhirnya berhutang dan bahkan menjadi besar yang kita ceritain tadi saat. Iya, jadi memang tadi ya memang untuk kebutuhan pokok itu sendiri bahkan kita lihat Nabi pun berutang juga bahkan ya untuk kebutuhan pokok. Jadi bahkan dalam hadis yang sahih yang disebutkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dan juga para imam yang lain itu disebutkan bahwa memang Nabi itu berutang kepada Yahudi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarganya. Jadi beliau berhutang ya untuk membeli makanan ya, artinya membeli makanan dengan cara berhutang. Kemudian sebagai gadainya adalah sebagai bentuk jaminannya adalah beliau menggadaikan baju besinya. Nah, ini kalau kita agak sedikit luaskan, mungkin menarik ya. Kenapa Nabi berhutangnya dengan Yahudi gitu ya? Iya. Kenapa nggak dengan sesama Muslim gitu kan? Nah, ini mungkin kita bisa melihatnya dari beberapa sisi gitu ya. Di antaranya adalah ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu sifatnya inklusif dalam hal muamalah. Yeah. Kita bisa bermuamalah dengan siapa aja gitu ya. Bahkan termasuk dengan kalangan Yahudi, Nasrani, ataupun dari kalangan non-Muslim lainnya. Jadi muamalah itu sangat inklusif lah. Makanya Nabi pun berhutangnya dengan Yahudi gitu ya, bukan dengan yang lain. Di satu sisi juga kenapa Nabi tidak berhutang dengan sahabat misalnya gitu ya. Ini juga menunjukkan betapa izzahnya Nabi itu, betapa beliau menjaga wibawanya, bahwa beliau itu kalau beliau berutang dengan sahabat, kemungkinan sahabat nggak bakal ngasih utang kan, maksudnya bahkan akan memberikan gitu kan, akan memberikan daripada Nabi nggak mau itu, jadi daripada diberi begitu saja, beliau lebih baik berhutang. Jadi menunjukkan betapa Nabi itu menjaga wibawanya gitu ya, menjaga supaya tidak meminta-minta gitu ya, maksudnya menjaga dari hal tersebut gitu ya, menjaga wibawanya di kalangan para sahabat. Jadi beliau nggak mau kalau karena sahabat tahu kemudian langsung diberi gitu. Jadi beliau lebih memilih untuk berhutang. Ini mungkin dari dua sisi. Tapi ya, sisinya tadi poin pelajaran yang pentingnya adalah Nabi pun berhutang, dan itu hutang Nabi itu bukan untuk kebutuhan yang sifatnya luxury, bukan untuk kebutuhannya kemewahannya, tapi memang untuk makan gitu ya, gitu ya. Nah, balik lagi ke fenomena tadi yang seperti Mas Sigit sampaikan, ya memang benar ya, artinya memang bisa jadi di kalangan orang-orang yang berhutang tadi dengan pinjol, bahkan mungkin sebagiannya yang ilegal tadi ya, sehingga menimbulkan hutang yang sampai berlipat-lipat gitu ya. Itu bisa jadi memang dikarenakan keterdesakan gitu ya, dikarenakan meminjam ke keluarga nggak dikasih, meminjam ke sini nggak dikasih. Memang mungkin bagi mereka juga bisa jadi sudah buntu juga gitu ya. Jadi akhirnya mengambil alternatif itu gitu. Nah, ini juga mungkin pentingnya bagi kita sebagai sesama Muslim juga untuk memperkuat ukhuwah kita ya. Bagi lembaga-lembaga yang sifatnya bergerak di bidang sosial ya, lembaga-lembaga NGO juga untuk lebih peka juga gitu ya, untuk bisa membantu dalam hal ini, kira-kira seperti itu. Nah, gitu. Artinya tadi kan berarti kita sudah mulai membagi kan Zat ya. Pertama tadi dari sisi legalitas yang mungkin harus dipahami gitu kan, peminjaman online, dan sudah ada sekarang tuh sebenarnya pinjaman secara syariah ya kan Zat, dengan pinjaman non syariah tadi. Nah, sebenarnya karakteristik yang berbeda antara syariah dan non syariah itu seperti apa Zat? Iya, jadi mungkin simpelnya mungkin begini ya Mas Sigit ya. Sama seperti ketika kita bicara tentang masalah bank syariah dan bank konven gitu ya. Jadi kalau bank konven itu misalnya untuk memenuhi suatu kebutuhan, katakanlah misalnya rumah, itu bank konven itu memberikan hutang, yang mana hutang itu berbasis bunga, dan kemudian oleh si nasabah, oleh si debitur gitu ya, itu kemudian rumah itu dia menerima uang dari bank ya dengan akad utang tadi, utang berbasis bunga, kemudian uangnya tadi dibelikan rumah. Nah, sedangkan kalau dalam bank syariah, misalnya ada orang butuh rumah, secara prinsip bank membelikan rumah terlebih dahulu, ya, membelikan ke developer, baru kemudian dijual ke si nasabahnya gitu. Artinya mungkin kalau yang secara non syariah tadi uangnya yang dipinjemin secara akad, kalau kita secara syariah itu barangnya yang dibelikan, kita beli sama
Iya, sama ya. Penerbit itu. Iya, sama penyedia jasa layanan keuangan itu ya. Kira-kira seperti itu untuk yang sifatnya kalau dia butuh barang ya. Iya. Kalau dia butuh barang, kalau dia butuh jasa juga kurang lebih sama gitu ya. Nah, dalam fatwa DSN nomor 117 tadi itu diatur kurang lebih ada sekitar 6 akad gitu di Apa situ. itu, Ustaz? Jadi yang pertama adalah akad murabaha untuk barang, kemudian Murabaha itu barang. iya, untuk membelikan barang-barang yang sifatnya tangible ya, yang kelihatan gitu ya. Untuk beli barang-barang kebutuhan, mungkin barang kebutuhan elektronik dan lain-lain gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ijaroh atau jasa untuk yang sifatnya intangible ya, jasa-jasa yang sifatnya intangible, pendidikan dan sebagainya. Oke. Kemudian setelah itu juga ada akad mudorobah bagi hasil. Untuk berarti ini lebih ke arah pembiayaan itu untuk diproduktifkan ya, karena ada bagi hasilnya bisnis gitu. Kemudian juga ada musyarakah juga. Musyarakah itu ya sama seperti mudorobah, cuma bedanya kalau mudorobah itu 100% dananya dari penyedia jasa keuangan. Kalau musyarakah itu ada porsi masing-masing. Ibaratnya saham lah ya. Iya, ada porsi dari masing-masing. Jadi misalnya kalau misalnya saya dengan Mas Sigit, kalau mudorobah itu Mas Sigit saya 100% saya biayai. Jadi misalnya gini, kebutuhannya 100 juta misalnya ya. 100 jutanya itu semuanya dari saya gitu. Itu mudorobah. Mas Sigit hanya dari sisi effort. Ya, jadi pengelolaan segala macam itu dari Mas Sigit, tapi dananya semua dari saya. Itu mudorobah. Kalau musyarakah itu misalnya tadi ya untuk mengcover kebutuhan 100 juta, saya katakanlah porsi saya 70 juta. Saya 30-nya. 30 juta misalnya gitu. Jadi ada porsi dari nasabahnya itu. Itu musyarakah. Kemudian selanjutnya adalah ada akad qard, pinjaman. Qard itu pinjaman. Nah, pinjaman ini biasanya tidak berdiri sendiri ya. Karena kalau pinjaman itu dalam konsep syariah itu kan pinjaman tidak boleh dipersyaratkan tambahan. Jadi ada sebuah diktum fikih yang berbunyi kullu qardin jara naf'an fahuwa riba. Sebuah pinjaman yang mempersyaratkan padanya tambahan, maka itu termasuk transaksi riba gitu ya. Jadi biasanya ini tidak berdiri sendiri tapi ada hal lainnya selain qard tersebut. Makanya akad selanjutnya adalah akad wakalah bil ujroh. Apa itu, Ustaz? Wakalah bil ujroh itu perwakilan dengan dengan imbalan. Jadi misalnya simpelnya si penyedia jasa itu mewakili pihak nasabah untuk suatu tindakan tertentu dan dia mendapatkan bayaran atas itu. Jadi misalnya begini contohnya. Misalnya saya minta Mas Sigit, tolong dong, Mas Sigit misalnya mau keluar nih ke pasar gitu ya. Mas Sigit mau keluar ke pasar. Saya bilang Mas Sigit, tolong dong beliin bakso buat saya. Beliin bakso buat saya gitu kan. Terus Mas Sigit bilang, boleh tapi ada fee-nya gitu, nggak gratis gitu kan. Nah ini contoh penerapan wakalah bil ujroh. Jadi saya mewakilkan kepada Mas Sigit untuk membelikan bakso untuk kepentingan saya. Bil ujroh dengan imbalan gitu, dengan imbalan tertentu gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi pihak yang menyediakan layanan jasa itu menjadi wakil atau menjadi wakil dari nasabah untuk melakukan suatu tindakan tertentu, tapi dia mengenakan ujroh gitu ya. Nah itu di antara 6 akad yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 117 tadi, terkait dengan masalah pembiayaan berbasis teknologi informasi. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kasusnya yang paling marak sekarang kan peminjaman kan bukan berupa barang, Seth, tapi berupa uang. Ini seperti apa, Seth? Secara syariahnya, Seth? Iya, jadi kalau tadi ya, mungkin balik lagi tadi dilihat ya, kalau syariah itu selalu melihat kalau tadi bedanya dengan konven kan, konven lebih dibikin simple karena semuanya ya dipinjamkan uang gitu ya. Uang berbasis bunga, udah sesimpel itu. Nah, kalau syariah itu biasanya melihat dari purpose. Purpose-nya buat apa nih? Oh, kalau buat rumah berarti maksudnya sama orang itu butuh duit gitu kan. Cuma dielaborasi lebih lanjut. Butuh duitnya buat apa? Oh, ternyata butuh duitnya buat beli barang. Ya sudah, kalau begitu berarti lembaga keuangan syariah tadi yang membelikan barang terlebih dahulu, baru kemudian dijual lagi. Kalau bentuk barang. Sama berarti kalau misalnya gue pengen pinjem, mau beli HP, artinya HP itu dibelikan dulu ya, Seth ya? Iya, secara prinsip dibelikan dulu, baru itu. Nah, begitu pula dengan jasa gitu ya. Nah,
Begitu pula kalau misalnya keperluannya apa nih? Oh, keperluan saya bisnis. Oke, bisnisnya menghasilkan nggak? Bisa dibagi hasilkan nggak? Oh, bisa. Berarti kita pakai akad tadi, mudharabah atau musyarakah. Jadi memang tergantung dari purpose-nya. Jadi ketika misalnya tadi dibilang nasabah butuh uang, maka lembaga keuangan syariah itu bertanya lebih lanjut. Uangnya emang perlu apa ya? Buat apa ya? Gitu ya. Kalau buat kebutuhan sehari-hari gitu, Zat. Alasannya, Zat. Nah, memang tadi nanti akan didetailkan kebutuhan sehari ini yang mana gitu. Nah, tadi memang diakomodasi juga ada akad qard ya. Ada akad qard yang diakomodasi oleh fatwa DSN itu akad qard. Cuma di apa namanya? Selain akad qard juga digunakan akad yang lain gitu ya. Akad yang lain yang kira-kira bisa dijadikan underlying bagi si penyedia jasa layanan untuk meraih keuntungan. Tadi misalnya penggunaan aplikasi ataupun pemanfaatan sistem mereka dan lain sebagainya. Itu sih. Nah, gitu. Artinya itu masuk kalau misalnya tadi kan selalu akan dielaborasikan lebih lanjut, Sat. Ini masih agak bingung saya, Sat. Artinya elaborasinya akan ini ke barang, bentuk produk atau seperti apa nanti akan dibelikan, lalu kita akan mengganti rugi secara bertahap. Kita akan menggantikan itu berupa uang secara mengangsur bertahap. ya. Mengangsur lah. Nah, sedangkan kalau misalnya memang tujuannya mau pinjam uang, itu seperti apa, Sat? Karena kan kalau pinjam uang nggak boleh ada pertambahan nilai kan, Sat? Iya, itu tadi yang saya sampaikan. Jadi ketika memang itu pinjaman uang, memang butuhnya qard gitu ya. Maka diberikan qard yang atas dasar qard itu memang tidak boleh diberikan, tidak boleh dipersyaratkan adanya tambahan. Tidak ada bunga berarti tetap. Iya. Jadi kalau qard itu memang dalam fatwa ya, dalam fatwa DSN MUI ataupun kalau kita mengacu keluar gitu, misalnya kita pakai AOIV atau Al-Ma'ayir Asy-Syar'iyyah gitu, yang boleh yang diperkenankan itu kalau masih sifatnya biaya administrasi itu masih diperkenankan gitu. Biaya administrasi. Biaya administrasi ya hanya sebatas biaya administrasi biaya administrasi. Jadi biaya administrasi. Nah, tapi memang di luar dari biaya administrasi itu tidak diperkenankan. Nah, biasanya memang akad qard itu pada prakteknya untuk lembaga keuangan syariah itu memang tidak berdiri sendiri. Dia ada akad lain yang dengan akad lain itu menjadi legitimate atau menjadi terjustifikasi bagi penyedia jasa keuangan itu untuk mendapatkan keuntungan. Tadi ya, misalnya di situ bisa jadi ada wakalah bil ujroh gitu ya. Wakalah bil ujroh dia bertindak sebagai wakil untuk urusan tertentu atau untuk kegiatan tertentu atau untuk penyewaan sistemnya gitu ya. Karena kalau kita bicara wakalah bil ujroh, poin pentingnya adalah dari segi ujrohnya atau ijarohnya itu sendiri gitu ya. Ijarohnya nih atas dasar apa? Misalnya atas dasar penggunaan sistem misalnya ya. Karena memang sistem itu kan develop itu butuh biaya ya. Iya, jadi memang sistem itu juga bernilai lah untuk digunakan, itu bisa dikenakan biaya. Jadi perkara bahwa ada sistem yang gratis untuk dipakai ya itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi perkara kalau ada penyedia sistem yang juga pengen dibayar juga nggak ada masalah juga gitu kan. Artinya meskipun secara syariah itu tidak ada pertambahan nilai secara pinjaman, tapi tetap juga mungkin secara keuntungan itu lewat administrasi, kemudian penyewaan teknologi yang sudah disiapkan, lebih ke situ ya, Sat ya. Jadi bukan masalah pertambahan nilai dari hutang itu. Iya, bukan dari qardnya itu, kira-kira seperti itu. Nah, kalau yang lagi marak nih, Sat. Jadi dia bukan syariah, Sat. Dan saya belum pernah juga sih, Sat. Belum pernah coba. Jadi ini produk peminjaman online. Secara umumnya seperti itu pinjaman online, kita bisa beli barang, membayar nanti di bulan depan, Sat. Nah, itu seperti apa, Sat? Iya, jadi memang balik lagi kalau dikonsepkan secara syariah gitu ya, maka itu bisa dibelikan dulu barangnya. Gitu. Iya, dibelikan misalnya barang. Katakanlah di satu marketplace gitu ya. Iya, betul. Di satu marketplace bisa bayar bulan depan gitu kan. Betul. Berarti oleh si marketplace itu dia bisa membeli terlebih dahulu barangnya ke pemilik barang, ya kan, dibayarkan terlebih dahulu, berarti barang itu secara prinsip menjadi milik dia. Baru kemudian barang itu dijual kembali ke si pembeli gitu ya, si ke pembeli. Nah, biasanya sih ya tadi ya, ketika dia membelikan dan ketika dia menjual kembali pasti ada selisih harga gitu ya. Betul. Jadi ketika harganya 100 gitu ya untuk pembelian secara cash pakai dana pembeli,
Nah, kalau ditalangin dulu melalui marketplace membelikan terlebih dahulu baru kemudian menjual lagi, mungkin harganya nggak lagi 100 gitu kan, bisa jadi menjadi 110 atau segala macam. Itu pertambahan nilainya gimana, Seth? Kalau pertambahan atas dasar jual beli nggak ada masalah. Jadi misalnya contohnya tadi ya, misalnya saya punya toko. Iya. Saya punya toko barang, saya bilang kalau yang mau beli cash gitu ya, beli cash di saya tadi katakanlah misalnya harganya 100. Iya. Tapi kalau mau beli barang di tempat saya boleh, mau beli secara angsuran ya. Artinya kalau cash 100, kalau mau beli nanti bayar bulan depan gitu ya secara kredit ya. Secara tidak tunai, secara baru dibayarkan nanti. Boleh, tapi misalnya saya kenakan harga bukan lagi 100, tapi misalnya 110. Nah, ini menurut pandangan dari mayoritas ulama, jumhur ulama itu nggak ada masalah. Artinya karena memandang bukan pertambahan nilai hutangnya. Bukan atas utang, tapi memang atas satu transaksi jual beli gitu. Dan itu transaksi jual beli itu kan normal. Jadi misalnya begini, boleh nggak kalau seorang itu, jadi kan kalau tadi kan memang sebagai penjual dia ada dua alternatif ya. Dia memberikan dua alternatif. Nah, alternatif pertama kalau dia beli secara cash, dan alternatif kedua kalau dia beli secara tidak tunai gitu kan. Yang mana dari dua alternatif ini yang dipilih, itu dua-duanya boleh-boleh saja gitu. Jadi maksudnya gini, sebenarnya kalau syariah itu boleh nggak kalau saya tuh jual barang secara tidak tunai saja? Boleh, sepakat para ulama itu boleh. Boleh nggak kalau penjual itu menjual barang secara tunai saja? Boleh gitu kan. Nah, dua-duanya boleh. Tapi kalau pertanyaannya, boleh nggak kalau penjual itu memberikan opsi kalau cash sekian, kalau kredit sekian? Maka menurut mayoritas ulama, jumhur ulama menyatakan boleh. Boleh. Karena ketika si penjual itu memberikan opsi di awal, itu belum ada transaksi jual beli. Itu sifatnya baru hanya sekedar memberi informasi. Ya kan? Kalau mau beli cash ya harganya segini. Kalau mau beli secara tidak tunai, bayar bulan depan harganya segini. Pertanyaannya ketika dia menawarkan itu, sudah ada transaksi belum? Belum kan? Baru sekedar ngasih tahu aja gitu kan? Terjadinya transaksi adalah ketika dia sudah memilih, ya kan? Oh ya udah kalau begitu saya pilihnya yang tidak tunai deh. Nah, itu kan berarti kan transaksi itu terjadi ketika dia sudah memilih salah satunya. Nah, ini menurut mayoritas ulama ini nggak ada masalah di sini, gitu ya, nggak ada masalah. Nah, balik lagi tadi, jadi kalau secara tidak tunai tadi, kalau dengan tadi yang ditanyakan adalah marketplace, jadi secara prinsip marketplace dia beli terlebih dahulu, gitu kan, baru kemudian dia menjual lagi. Nah, ini kalau memang seperti ini flow-nya, itu memang dia udah syariah lah. Berarti secara tidak langsung caranya sudah syariah ya? Iya, caranya sudah syariah. Tapi mungkin akan berbeda kalau kondisinya tadi ya. Kalau kondisinya adalah marketplace mengutangi. Ya, itu mungkin akan beda, mengutangi kepada si pembeli gitu kan. Ini balik lagi bedanya antara flow di bank konven dengan bank syariah tadi yang seperti kita bahas tadi gitu ya. Gitu kira-kira. Jadi kalau flow-nya adalah dia memberikan utang, apalagi utangnya itu berbasis bunga, nah ini tentu tidak memenuhi aspek syariahnya. Gitu artinya kira-kira. Ini saya agak konklusi dikit nih, Sat. Narik benang merahnya nih, Sat. Artinya tidak semua peminjaman yang berbentuk penambahan angka dari kesepakatan peminjaman itu riba. Artinya tadi melalui banyak faktor, maksud administrasi, kemudian cara-caranya. Iya. Jadi begini, sebenarnya kalau masalah tadi, kalau kita bicara pinjaman ya, pinjaman dalam konsep fikih itu adalah qard. Nah, qard itu memang tidak boleh dipersyaratkan tambahan. Itu udah jelas. Jadi qardnya itu tidak boleh dipersyaratkan tambahan. Adapun biaya administrasi itu dianggap itu bukan bagian dari qard. Dan biaya administrasi itu memang secara syariah tidak boleh dikaitkan dengan qardnya. Jadi membayarnya gimana? Enggak, maksudnya begini, tidak boleh. Maksudnya begini. Angkanya itu tidak boleh dikaitkan dengan qardnya. Misalnya gini, biaya administrasinya berapa? Biaya administrasinya adalah sebesar 10% dari yang dipinjam. Nah, itu nggak boleh. Karena biaya administrasi itu mengacu pada qardnya. Biaya administrasi itu seharusnya mengacu pada biaya administrasi untuk mengadministrasikan itu berapa sih biayanya gitu. Gitu kan? Artinya tidak mengkaitkan dengan pinjaman, tapi sudah menjadi secara produksi atau pekerjaan di perusahaan itu gitu. Administrasinya berapa? Iya, gitu. Untuk melakukan pekerjaan itu kira-kira kalau dibikin cost-nya itu berapa sih? Artinya gitu. Cost dari pekerjaan gitu kan? Iya, benar. Bukan cost dari
pinjaman itu gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi itu yang masih diperkenankan gitu. Nah, kemudian selebihnya memang tadi kalaupun balik lagi ke masalah pinjaman itu sendiri, ya tadi biasanya penyedia jasa keuangan itu tidak mengambil untung dari pinjamannya, tapi dia mengambil keuntungan dari aspek lainnya, kira-kira seperti itu. Nah, ini memang diperkenankan oleh DSN MUI ya. Memang kalau kita mengacu pada DSN MUI, ini itu diperkenankan. Tapi memang kalau kita bicara fikih, balik lagi ya. Apakah semua bisa sependapat? Ya bisa jadi di sana ada yang tidak sependapat juga, kira-kira seperti itu ya. Bisa ada jadi, berbagai pandangan. Iya, ada pandangan yang juga tidak sependapat. Karena memang ada kajian-kajiannya lah ya, ringkasnya ya. Ada kajian-kajiannya kenapa itu diperkenankan, kenapa itu tidak diperkenankan, dan memang ya begitulah dalam fikih ya. Nah, terakhir nih Sat, pertanyaannya. Gue mendapat statement bahwasanya dari pemerintah, kalau misalnya kita terlilit utang pinjol yang ilegal, artinya tidak sesuai dengan izin, tidak usah membayar. Katanya seperti itu dari statement pemerintah. Nah, cuman yang menjadi masalah kan yang gue pahami adalah hutang harus dilunaskan, sedangkan itu sudah, taruhlah misalnya saya sudah terjerat di wilayah situ gitu kan, terjebak di wilayah riba itu seperti apa, apakah saya memang harus menyelesaikannya dengan melakukan riba itu, apakah ya nggak usah dibayar sekalian, itu seperti apa? Sedangkan kan hutang kan memang yang gue pahami harus diselesaikan gitu. Iya, jadi memang pemerintah mungkin kalau benar seperti itu ya, kalau benar seperti itu berarti mungkin ingin memberikan efek jera kepada pinjol-pinjol yang ilegal ini gitu kan. Ya salah sendiri ilegal gitu kan, kira-kira seperti itu. Jadi ya pertanyaannya mungkin lebih ke arah boleh nggak kita menyukseskan pemerintah dalam hal itu ya? Iya. Misalkan saya sebagai orang yang sudah terlilit nih Ustaz gitu kan, dan udah terjebak ribanya ibaratnya. Nah, apakah saya harus menyelesaikan itu atau sudah gitu? Kan menjadi keuntungan buat saya juga sebenarnya. Iya. Ya ini pertanyaan menarik ya. Jadi yang jelas gini, yang jelas kalau apakah membayar sampai ke bunga-bunganya gitu ya dengan kondisi seperti tadi, apalagi pemerintah asumsinya seperti itu ya, itu jelas tidak gitu ya, itu jelas tidak. Tapi kalau apakah ada kewajiban untuk membayar sebesar pokoknya tadi, sebesar pokok pinjaman gitu ya. Nah, memang kalau secara fikih namanya hutang ya memang harus dibayar gitu. Betul. Ya, harus dibayar ya. Tapi di sini memang ada sisi lain ya, ada sisi lain yaitu ada anjuran dari pemerintah untuk memberikan efek jera bagi pinjol-pinjol ini gitu kan. Apakah kita boleh menuruti pemerintah gitu ya dalam hal ini? Ya kalau kita merasa safe gitu ya, dalam artian juga memberikan efek jera kepada mereka, apalagi kalau mereka itu diketahui melakukan tindak-tindak kezaliman gitu ya. Sebagai balasan dari tindak-tindak kezaliman itu ya saya kira tidak mengapa gitu kita mengikuti dari pemerintah gitu, karena begini, karena pemerintah itu kan membuat satu keputusan untuk satu kemaslahatan gitu ya. Makanya dalam kaidah fikih disebutkan ada satu kaidah yang berbunyi al-hukmu ala ra'iyah manutun bil maslahah. Keputusan pemerintah terkait dengan pengaturan rakyat itu didasarkan pada aspek kemaslahatan. Nah, masalahnya gini, kalau anjuran itu tidak dipatuhi, maka efek jera yang mungkin diharapkan pemerintah kepada lembaga-lembaga ilegal ini menjadi tidak terjadi gitu ya. Gitu. Jadi memang ya berdasarkan prinsip itu ya ya kita bisa taat kepada pemerintah dalam hal tersebut gitu. Tapi tetap kalau secara pokok seharusnya kita punya kewajiban untuk membayar ya Sat ya. Iya, artinya kalau dari segi yang tadi Mas Sigit sampaikan tadi kan bahkan pemerintah juga bilang nggak perlu bayar apa-apa mungkin juga ya. Iya, biar jadi efek jera buat mereka ya. Nah ini memang agak pelik ya. Maksudnya kalau kita merasa, aduh ini takutnya jadi utang yang membebani kita nanti kelak ya. Betul. Jadi ya susah juga ini ya. Susah juga ini mungkin
perlu apa namanya pendalaman lebih lanjut ya. Iya. Satu sisi tadi ya apa namanya kita khawatir utang ini akan memberatkan kita kelak gitu kan. Betul. Satu sisi kita perlu mengikuti pemerintah untuk memberikan efek jera gitu ya. Ini mungkin perlu dikaji lebih lanjut kali ya seperti apa. Nah mungkin bisa di baiknya mungkin untuk urusan-urusan yang besar ini mungkin nanti melalui lembaga fatwa yang lebih besar kali ya untuk menyelesaikan ini, seperti misalnya melalui MUI ataupun melalui apa namanya fatwanya Majelis Tarjih Muhammadiyah ataupun misalnya punya NU ya dengan Basul Masail. Kira-kira seperti itu. Ini mungkin perlu pendalaman lebih lanjut. Kita juga tidak serta-merta langsung mengambil keputusan sendiri dan asumsi sendiri ya. Tapi kalaupun memang perlu keputusan cepat ya, artinya bayar nggak nih gitu ya? Ya mungkin akan lebih aman kalau kita bayar pokoknya gitu ya. Oh itu yang ibaratnya memberikan solusi ya Zat. Iya, setidaknya kita lepas lah dari sisi utangnya itu. Betul, ya. Kita lepas dari sisi utangnya itu. Tapi kalau mengenai untuk bunganya segala macam nggak perlu dibayar emang. Udah pasti itu. Gitu. Insya Allah. Jadi ini agak lebih clear nih Zat terkait masalah pinjaman online Zat ya. Tapi memang pada intinya sih sebenarnya pembicaraan sharing kita ini ya menyarankan untuk tidak berhutang dan memudahkan dalam berhutang ya Zat ya. Artinya kita tetap meningkatkan usaha dan sebagainya. Tapi kalau memang sebagai kebutuhan pokok dan tidak bisa terhindari, berhutang pun boleh gitu. Dan bahkan Nabi juga memberikan ajaran ke kita gitu ya Seth ya. Mungkin terima kasih banyak Ustaz Ni atas sharingnya. Semoga ini juga bisa menambah manfaat informasinya kepada sahabat Rukun dan penonton semuanya. Dan jangan lupa buat sahabat Rukun yang belum download aplikasi, yuk download aplikasi Rukun di Play Store dan di App Store yang insya Allah kontennya bermanfaat dan menemani ibadah seharian sahabat Rukun semua. Dan jangan lupa jika memang channel ini bermanfaat untuk like, comment, and subscribe. Syukran Ustadz Adni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rukun Podcast.